Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 5, semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Oke, kita lihat untuk materi ini. Kita akan membahas dulu tentang adab-adab dalam mencari ilmu. Karena dalam mencari ilmu itu perlu etika atau adab-adab supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adab-adab mencari ilmu yang pertama, harus niat yang ikhlas. Niat kita mencari ilmu itu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanamkan yang pertama, adab-adab dalam mencari ilmu. Jadi harus punya niat yang ikhlas, ingin mencari ilmu, ingin punya ilmu, ingin menghilangkan kebodohan. Niatkan itu untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, adab dalam mencari ilmu itu adalah percaya diri yang kuat. Kepercayaan diri yang kuat itu merupakan adab dalam mencari ilmu. Selanjutnya, yang ketiga, harus berakhlak mulia. Karena tujuan kita mencari ilmu itu adalah untuk membentuk akhlak yang mulia. Rasulullah diutus ke muka bumi itu adalah untuk meluruskan atau untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selanjutnya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, adab yang kelima, harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Di antaranya wal asri, demi waktu asar. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu untuk digunakan seefektif mungkin. Karena seandainya kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, itu waktu itu sangat cepat sekali.
Selanjutnya adab yang keenam, dalam mencari ilmu itu harus memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan. Itu kalau sedang belajar tatap muka, kita sebagai siswa atau sebagai murid, sebagai pelajar harus memperhatikan ketika guru berbicara dan menerangkan. Adab yang selanjutnya, tidak berbicara dan menyela ketika guru berbicara. Itu etikanya atau adabnya ketika belajar tatap muka. Kita sebagai siswa tidak boleh berbicara atau menyela ketika guru sedang berbicara. Nanti ada saatnya diberikan waktu untuk tanya jawab atau diskusi. Yang selanjutnya, adab mencari ilmu itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat yang harus dijauhi oleh orang atau oleh pelajar yang sedang mencari ilmu. Hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, itu harus dijauhi. Yang selanjutnya menjauhkan diri dari menyedikitkan makan, minum, dan waktu tidur. Ini supaya kita dalam mencari ilmu itu jangan terlalu banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Seandainya kita terlalu banyak makan, banyak minum, itu pasti banyak tidur. Jadi kita harus istilahnya perih dulu. Itu adab-adab dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya, yang nomor 10, menyibukkan diri dengan ilmu, dengan membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran dan aktivitas lainnya. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang siswa atau oleh seorang pelajar, yaitu harus banyak membaca, menelaah, menghafal dan mengulang pelajaran. Yang selanjutnya 11, menjauhkan diri dari sikap meminta-minta meski kondisi sangat sulit. Jadi itu tidak baik seorang pelajar itu suka minta-minta. Cek bahasa Sunda nama baramain. Itu tidak bagus. Itu tidak termasuk adab-adab dalam mencari ilmu, yaitu siswa yang suka atau pelajar yang suka minta-minta. Tapi kita harus minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua kesulitan itu akan dihadapi dengan kemudahan.
Selanjutnya, senantiasa memuliakan dan menghormati guru. Termasuk adab mencari ilmu itu kita harus memuliakan dan menghormati guru, supaya ilmu kita bermanfaat. Yang selanjutnya, kita harus berterima kasih. Nomor 13 itu harus berterima kasih kepada guru. Karena orang yang berterima kasih kepada manusia itu sebenarnya sudah bersyukur kepada Allah. Syariatnya kita itu bisa membaca, menulis, dan lain sebagainya itu oleh guru. Oleh karena itu kita harus senantiasa berterima kasih. Selanjutnya, bersegera mendatangi majelis ilmu sebelum guru datang. Ini diusahakan. Kalau sudah bel berbunyi, kalau sudah ada jam masuk, pada waktu belajar tatap muka, kita sebagai pelajar harus cepat masuk ke kelas masing-masing sebelum guru itu datang. Yang selanjutnya 15, tidak meninggikan suaranya. Jadi kalau berbicara dengan guru itu jangan keras-keras, kecuali kalau ada darurat, ada yang sifatnya urgen, penting. Umpamanya ada memberitahu ada kalajengking umpamanya, kita berteriak awas umpamanya, itu boleh. Tapi kalau sedang berbicara biasa dengan guru itu tidak boleh bersuara keras. Selanjutnya, tidak memotong ketika guru berbicara. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan guru ketika guru itu sedang berbicara atau menjelaskan suatu pelajaran. Etika selanjutnya atau adab selanjutnya dalam mencari ilmu itu 17, tidak sombong jika belajar kepada orang yang lebih muda usianya atau kedudukannya lebih rendah. Umpamanya gurunya itu lebih muda, umpamanya contoh ada guru yang lebih muda, umpamanya seperti di belajar kita umpamanya sudah usianya sudah di atas guru kita, umpamanya belajar umpamanya apa saja, ini pokoknya belajar mencari ilmu, etika dalam mencari ilmu, adab dalam mencari ilmu. Walaupun guru kita usianya lebih muda, kita tidak boleh merasa sombong, karena ilmu itu tidak akan nempel kepada orang yang tinggi hati atau orang yang besar kepala atau orang yang sombong. Selanjutnya nomor 18, adab dalam mencari ilmu itu tidak malu bertanya pada hal-hal yang belum dipahami. Karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Jadi dalam mencari ilmu itu kita bolehlah banyak bertanya kepada guru kita, seandainya yang ditanyakan itu benar-benar belum paham.
Yang selanjutnya 19, meninggalkan debat kusir. Debat kusir itu debat yang tidak ada akhirnya, marebutkeun paisan kosong. Jadi kita harus meninggalkan atau menjauhi debat kusir. Kalau diskusi yang menjurus untuk mencari solusi, mencari jalan keluar, itu boleh. Dan yang terakhir di sini adab-adab dalam mencari ilmu, yaitu bersedia menerima saran dan kritik yang membangun. Jadi kalau kita ada saran, diberi kritik oleh siapa saja, kita itu terima karena itu adalah merupakan ilmu yang akan menambah wawasan kita. Itu diantaranya adab-adab dalam mencari ilmu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dulu. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.